Oke teman-teman, ini udah jam 5.20. Kayaknya kita check out aja deh sekarang. Soalnya kapalnya itu jam 7. Jadi jam 6 check in, jam 7 berangkat. Pamit dulu sama ibunya. Oke, saya pamit, baru kita cabut. Yuk, sekarang kita menuju pelabuhan. Semoga nggak ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang sini aja. Lewat depan aja deh. Biar nggak jauh. Oke teman-teman, nih sekarang jam 5.23 atau jam setengah 6 pagi. Saatnya saya check out dari kos-kosan di daerah belakang RS Utama. Jadi kapalnya itu berangkat jam 7 pagi. Jadi ya jam 6 lah udah harus sampai pelabuhan. Jadi hari ini saya akan menuju ke Pulau Bangka, tepatnya ke Pangkal Pinang atau ibu kotanya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya akan naik kapal cepat Ekspres Bahari menuju ke sana dengan harga tiket 265. Saya waktu itu pesan tiketnya kemarin sih pas baru sampai di Belitung. Itu saya kan nongkrong di warung kopi. Nah, saya langsung pesan tiket tuh karena takut kehabisan kan. Soalnya jadwal kapal ini tuh Senin, Rabu, Jumat. Jadi kalau kehabisan sekarang nih, mau nggak mau nunggu hari Senin. Bisa sih naik pesawat. Pesawat juga murah sih, dari sini ke Pangkal Pinang itu cuma 500 ribuan. Nah, jadi 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 10, saya udah pesen tiket kapal cepatnya ini lewat aplikasi Ekspres Bahari. Caranya gampang, kalian tinggal download aja aplikasi Ekspres Bahari di Play Store ataupun App Store. Terus tinggal pilih pelabuhannya. Ini langsung ada rute-rutenya ya. Nah, terus tinggal pilih tanggal keberangkatannya. Jadi kalau di aplikasi ini tuh kita nggak bisa pilih tanggal keberangkatan di bulan berikutnya. Jadi misalnya sekarang bulan September nih, ya udah kita cuma bisa pesan di bulan September aja, nggak bisa untuk di bulan Oktober. Setelah selesai ngisi tanggal, terus ngisi nama, dan di sini kita disodorkan 2 pilihan, kelas eksekutif dan VIP. Tentunya saya pilih kelas eksekutif karena harganya lebih murah dan ruangannya lebih banyak. Kalau kelas VIP itu ruangannya cuma 1, ada di bagian depan atas aja. Nah, untuk metode pembayaran juga banyak banget. Di sini saya pakai Kris apa QRIS sih? Sebelum lanjut ke pembayaran, kalian pastiin dulu nih semuanya sudah benar. Dan BTW tiketnya ini tuh bisa di cancel dan juga bisa diubah jadwal atau reschedule. Nah, kalau di cancel atau di refund itu kena potongan sekitar 50%, sedangkan kalau di reschedule ganti jadwal itu nambah berapa persen gitu. Setelah yakin kita klik iya, terus kita tunggu prosesnya, dan ya ini dia langsung muncul barcode-nya untuk melakukan pembayaran dengan Kris seperti itu. Setelah kita melakukan pembayaran, jangan dulu ditutup aplikasinya karena di sini kita akan disuruh memilih nomor kursi. Nah, yang warna biru itu artinya kursinya masih kosong, sedangkan yang berwarna merah artinya kursinya sudah terisi. Dan sebenarnya di sini saya agak bingung ya, ini mana kursi yang ada di lantai bawah dan mana kursi yang ada di lantai atas. Karena setahu saya kapal cepat itu terdiri dari 2 dek atau 2 lantai, lantai bawah dan lantai atas. Saya sih pengennya duduk di lantai bawah paling belakang karena di posisi tersebut lumayan minim guncangan dan minim goyangan ketika ada ombak atau lagi menerjang ombak. Nah, setelah semuanya udah selesai, jangan lupa cek kembali tiket kalian di halaman awal, klik aja menu yang etiket. Nah, kalau udah ada tulisannya aktif berarti tiket kalian sudah berhasil dipesan. Dan jangan lupa di screenshot aja ya kode bookingnya, karena takutnya nanti di pelabuhan tiba-tiba nggak ada sinyal atau gimana. Jadi kalian tinggal buka galeri aja. Untuk check innya nanti bisa di pelabuhan pas mau berangkat gitu teman-teman. Dan sebelum naik kapal cepat, yang perlu diingat adalah kalian harus makan. Jangan sampai perut kosong karena goncangannya cukup berasa di kapal cepat. Jadi kalau perut kosong itu bisa mual. Ini dia kantor Ekspres Bahari masih tutup. Ternyata buka jam berapa ya? Dari Belitung jam 7, dari Bangka jam 12. Tapi kayak udah buka deh itu. Udah ada orangnya di situ tokonya. Loketnya Ekspres Bahari. Kalau kalian nggak punya aplikasi bisa pesan di situ tuh. Oke, kita lanjut lagi cari sarapan dulu deh. Ini titik 0 km Belitung, yaitu ada Tugu Satam Square. Oke lah, kita cari makan dulu lah.
biar perut gak kosong, biar gak mual. Karena pengalaman waktu itu dari Karimun Jawa ke mana ya, ke Jepara tuh saya benar-benar mual banget karena belum sempat sarapan kan. Oh bapak sih Cirebon berarti pak? Iya tuh. Cirebon mana? Harjamukti apa? Bukan. Oh, Plumbon. Oh Plumbon. Oh iya. Palimanan. Palimanan. Iya. Oh ini bubur khas Cirebon ya pak? Iya. Pak, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, nih jam 6:06 kita lanjut ke pelabuhan aja deh yuk. Takut kesiangan. Ternyata bapaknya asli Cirebon, udah 16 tahun jualan di situ. Dan sekarang emang lagi sepi katanya semenjak Covid ini sih, kata bapaknya lagi sepi. Sebelum Covid itu rame, bisa habis berapa kilo, katanya 5 kilo apa sehari. Untuk lokasi pelabuhan kapal cepatnya berada di Pelabuhan Tanjung Pandan yang lokasinya berada di pusat kota sekitar 1 km dari Bundaran Tugu Satam ini. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, untuk motor yang saya pakai ini, motor rentalannya nanti akan saya tinggalkan di pelabuhan dan nanti akan diambil oleh si pemilik rentalnya. Waktu itu saya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp15.000. Berapa pak? 3.000. Pak, kalau kapal cepat di mana ya? Hah? Kapal cepat. Kapal cepat ini lah Pak, Bahari. Oh sini ya Bahari ya? Jatuh, Ya Pak, jatuh Pak. lagi. Jatuh. Dia gelinting. Iya, kasih ya pak. Ini pak. Makasih. Selamat datang. Silakan dekatkan tangan Anda ke tombol push. Oke, makasih. Ini pertama kalinya saya naik kapal cepat di sini. Ke waktu itu pengen naik kapal cepat, cuma jadwalnya gak ngepas. Ini juga sekarang dipas-pasin. Nah, mana nih? Oh, ini kemarin saya sandara di sini nih, pelabuhan sini. Kapal cepat kayaknya di sini kayaknya sih. Sebelah sini. Dermaga yang sini. Nah, ini dia nih, kapal cepat di sini kayaknya sih. Ah iya betul, di sini nih. Oke. Waktu lagi udah pada check-in. Kalau di Belitung nih aman ya, tenang aja dah. Pelabuhan nih aman, nggak ada calo segala macem. Kayak Belitung nih aman, santuy. Kalian jangan khawatir kalau liburan ke Belitung sendirian, pokoknya aman, terkendali. Ih, ini mobil kagak maju, suwe banget. Orang ditungguin ya. Kocak. Untung muat. Parkir sini aja dah. Nah ini. Oke teman-teman, sekarang jam 6.19. Kita langsung aja kali ya. Sini ada toilet. Kayak mau ke toilet dulu deh. Masih lama sih kapalnya, setengah jam lagi. Oh ada orang. Gila, toiletnya gelap. Untuk air ngalir sih, cuma gelap. Semoga kalian nggak kebelet berak di sini. Walaupun kita sudah membeli tiketnya lewat online melalui aplikasi Ekspres Bahari, tapi kita wajib juga nih mencetak tiketnya di loket. Nanti di loket tinggal kalian tunjukin aja tuh bukti pemesanan tiketnya atau kode booking yang ada di aplikasi Ekspres Bahari. Dan di sini ada dua loket yang sebelah kiri dan loket yang sebelah kanan. Loket yang sebelah kiri ini untuk penjualan tiket dan loket yang sebelah kanan itu untuk boarding atau cetak tiket. Harusnya saya baris di loket yang sebelah kanan, tapi sama aja kok. Dan ternyata di sini juga melayani pembelian tiket secara langsung alias go show, asalkan masih ada kursi yang tersedia. Mbak, mau boarding? Ya, makasih. Oke, sudah kita boarding. Cepat sih. Jadi kalau kalian mau beli tiket langsung juga bisa ya di sini, asalkan masih ada tiketnya. Jaga-jaga sih, mending beli lewat aplikasi karena takut habis. Ini jangan sampai hilang, nanti kita serahkan lagi pas mau naik ke kapal. Ada ruang tunggu di sini.
Oh iya, ini ruang tunggunya ternyata. Di situ ada ruangan VIP, ada musola, ada toilet juga di dalam sini. Kayaknya sih toilet yang di sini lebih enak ya, harusnya. Enak sih, tapi agak kotor, kayak jarang dipakai juga. Untuk kapalnya nggak ada di sini. Oh, lagi surut kayaknya sih ini. Jadi nggak tahu kapalnya sandar di mana. Kayaknya di pelabuhan yang sana mungkin. Nah, bagi kalian yang belum makan tuh bisa beli di situ. Ada nasi, sate kayaknya. Sate, ada bakpao juga. Nah, ini karena kayaknya pelabuhan yang ini lagi surut airnya, jadi kapalnya gak sandar di sini, tapi sandar di sana. Jadi penumpang-penumpang di shuttle pakai ini. Pakai mobil Hilux. Sebenarnya jalan juga nggak terlalu jauh sih. Oke teman-teman, nih jam 6.42. Pelabuhannya di situ bangunannya. Jadi kayaknya jalan kaki aja deh ke dermaganya. Deket kok, cuma 300 meter lah, deket banget. Daripada naik mobil itu kelamaan nunggunya, mending jalan kaki aja ke dermaganya. Sekalian kita olahraga. Nah nih, masuknya lewat sini. Siapin tiketnya dulu. Itu juga banyak orang-orang yang jalan tuh. Bu, ini masuk aja. Maaf, kanan kiri. Ya, oke teman-teman, kita udah berada di dalam dermaga nih jam 6.44. Tadi petugas pelabuhannya ramah dan ini tiketnya udah disobek jadi segini. Dan di sini juga ada mobil baknya lagi ternyata yang ke arah sana. Jadi ada dua, ada yang stay di sini, ada yang stay di sini, ada yang stay di tadi di dekat bangunan pelabuhan yang tiket-tiket itu. Ini jalan kaki aja karena deket, cuma 300 meter. Dan tadi ada bapak-bapak, dia itu mau ke Jakarta. Cuma dia pesen tiketnya naik kapal ini ke Bangka, jadi angus tiketnya. Terus kayaknya nggak tahu deh itu di mana sih bapaknya, kayak beli tiket lagi dia ke Jakarta. Infonya sih untuk kapal ke Jakarta hari ini ada teman-teman. Dah kayaknya kapal kalau nggak Srikandi Line, kapal Slavia atau enggak kapal Sawita. Jadi dari sini ke Jakarta nggak ada kapal cepat ya, cuma ada kapal yang kayak kemarin saya naikin itu. Dan itu jadwalnya gak nentu, harus sering kita tanya ke agennya. Nah ini deket banget kan jalan kaki. Ini dia kapal cepat yang akan mengantarkan kita menuju ke Pulau Bangka, tepatnya Pangkal Pinang. Kayaknya sih sandara di Pangkal Balam ya, kalau nggak salah. Ekspres Bahari 3E. Ternyata lebih cepat jalan daripada nunggu mobil bak. Nah ini dia, foto dari depan dulu lah. Pak, ada ke nasi tak, Pak? Wah ini dia. Nah jadi kapal ini tuh tingkat ya. Yang bawah biasanya sih yang VIP nih, yang bawah depan. Atas depan deh VIP. Bawah depan nih eksekutif biasanya. Terus belakang tuh eksekutif, bawah belakang eksekutif. Kalau sepengalaman saya sih ya, sepengalaman asik. Padahal baru 2 kali nih kapal cepat. Paling enak tuh di belakang sih. Belakang atas, belakang bawah paling enak sebenarnya. Cuma saya nggak tahu ya, kursi saya belakang bawah atau belakang atas ya. Di denahnya nggak ada tulisan bawah atas sih. Ini ada angkutan nih, elep. Entah dari Manggar atau dari mana nih, nggak tahu juga. Di atas itu ada life raft-nya juga. Ada life raft kayak skoci gitulah. Terus kita coba lihat ke bagian belakangnya yuk. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi dan barusan kapal udah klakson 2 kali. Pertanda sebentar lagi berangkat. Dan ternyata si mbak yang ada di depan saya ini tuh dia belum cetak tiket. Jadi udah pesen tiket online tapi
tiketnya belum dicetak. Alhasil si Mbak ini belum boleh masuk ke dalam kapal oleh petugas kapal. Aduh, ada-ada aja. Kiri atas belakang. Kiri atas belakang. Iya, Oke. iya. Oke, kita masuk. Jadi barusan itu ada si Mbak, ternyata tiketnya belum di check in. Jadi dia baru beli online tapi belum di check in. Itu kayak kasus pertama saya waktu itu naik kapal cepat dari Jepara ke dari Karimun ke Jepara. Jadi udah beli tiket online, cuma belum di check in. Koper-koper terus. Dari barang tas ketinggalan. Ya 60 di mana ya Pak? 60? Oh, oke, kasih. Oke teman-teman, nih jam 7:02. Saya udah di kursi saya nomor D60. Tadi ada orang yang nempati di sini, saya usirnya. Saya kira tuh ke tembok ratapan ya. Tuh. Ternyata masih ada nih di sini. Kapal ini dibuat di Indonesia pada tahun 2012 dan dapat mengangkut hingga 400 orang termasuk 11 ABK atau anak buah kapal. Dan di kapal ini juga terdapat beberapa fasilitas, diantaranya toilet, lalu juga AC model standing yang diletakkan di beberapa sudut ruangan, dan yang pastinya ada jaket keselamatan atau life jacket. Dan saya perhatiin sih kalau di setiap kursinya ini tuh tidak ada fasilitas USB charger atau stop kontak untuk mengecas HP kalian. Jadi kalau mau cas HP nggak tahu dah di mana. Untuk jaga-jaga mending bawa powerbank aja, takut baterai HP kalian lowbat. Untuk jarak antar kursinya atau ruang kakinya kurang lebih seperti ini. Buat tinggi badan 178 cm sih masih oke lah ya. Masih bisa buat naruh tas juga nih yang ukuran 32 liter. Dan masih bisa buat selonjoran juga, walaupun ya agak dipaksakan dikit lah. Dan bagi kalian yang belum sempat sarapan, saya saranin sih beli dari luar atau dibungkus, karena di kantin kapal ini tuh gak jual makanan berat, gak jual nasi dan sebagainya. Jadi di sini cuma jual pop mie dan snack-snack aja serta kopi. Jam 7:30 kapal kita udah mulai berangkat dari pelabuhan Tanjung Pandan. Kita nyampe di sana sekitar jam 11:30 paling 4 jam. Dan kalau kalian denger ya, bahasa orang sini tuh Melayu teman-teman. Tadi sempat dengar ada kata ikam itu kamu kalau nggak salah. Nah ini kapal kita udah berangkat dari pelabuhan Tanjung Pandan. Untuk penumpangnya hari ini penuh. Kayaknya sini hampir full ya. Di belakang saya kosong, orangnya lagi di luar. Lagi ngerokok kayaknya di luar. Nah ini kapal kita belum bisa berangkat kenceng nih di sini karena ini masih dangkal nih perairannya. Jadi di sini tuh kalau pagi airnya surut. Kalau siang udah mulai naik, udah mulai pasang, malam mulai pasang. Jadi pagi, surutnya pagi. Nah ini pantai Tanjung Pendam nih di sini. Saya belum sempat kesini kemarin. Nah kan surut bener. Kemarin pas saya naik kapal, pas baru sampai di sini, itu kan siang jam 10. Ini intinya nggak kelihatan ya. Pasir-pasirnya nggak kelihatan. Sekarang kelihatan banget pasirnya kayak pantai.
Kalau dicek di aplikasi speedometer, kecepatan kapal ini berada di angka 22 knots atau setara dengan 42 km per jam. Tentunya ini belum kecepatan maksimalnya, tapi ini adalah kecepatan rata-ratanya. Adapun untuk sinyal di sini agak susah, saya cuma dapat 1 batang untuk kartu Bayu, dan ini juga masih beruntung dapat 1 batang karena biasanya di tengah laut itu kita nggak ada dapat sinyal sama sekali. Adapun untuk WiFi di kapal ini tidak disediakan WiFi, baik itu WiFi yang gratis maupun WiFi yang berbayar. Kemudian sekitar 20 km di sebelah utara sana nampak sebuah pulau dengan kontur berbukit. Pulau tersebut bernama Pulau Gelasa. Pulau tidak berpenghuni yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah. Pulau dengan ketinggian mencapai 170 mdpl di Selat Gaspar ini menjadi lokasi penemuan situs kapal karam yang meninggalkan banyak sekali artefak. Diduga kapal tersebut adalah milik VOC yang karam sejak tahun 1806 silam. Wow. Nah, jadi itu toiletnya kayak gini ya teman-teman. Tuh. Jadi kagak ada WC-nya, kayaknya sih nggak ada WC jongkoknya. Ternyata toiletnya di dalam bukan di luar. Kalau kapal cepat yang biasa saya naikin kan toiletnya di luar, di belakang. Ada yang di luar, ada yang di dalam juga sih. Tapi kalau ini di luar nggak ada, cuma ada di dalam sini. Setelah 2,5 jam berlayar, akhirnya kita berjumpa dengan daratan Pulau Bangka. Daerah di bagian sana masuk ke dalam daerah Kecamatan Lubuk Besar. Dari sini ke kota Pangkal Pinang masih lumayan jauh. Kalau jalan darat ditempuh dengan waktu hampir 2 jam. Dan untuk goyangan juga nggak terlalu berasa. Hampir gak berasa sih, cuma saya agak mual dikit dong, tapi aman lah ini. Tapi ini gak terlalu berasa goyangannya sih, masih aman lah dibandingkan kemarin saya naik dari Karimun Jawa ke Jepara sama dari dari Pulau Bawean ke Gresik. Ini termasuk anteng kapalnya, ombaknya nggak gede di sini. Dan di dalam ini juga gak ada yang mual juga kayaknya. Untuk kapalnya enak sih kalau di belakang sini karena deket AC. Untuk ini nggak ada reclining seatnya, jadi bentuknya paten begini aja udah, nggak bisa dimundurin. Cuma ini masih nyaman lah. Jarakku juga lega, ke depan masih bisa selonjor. Cuma ada kaki orang. Setelah berlayar lebih dari 4 jam, akhirnya kapal cepat Ekspres Bahari 3E sudah memasuki alur Sungai Batu Rusa di kota Pangkal Pinang. Ditandai dengan adanya sebuah jembatan yang sangat ikonik di Pulau Bangka, yaitu Jembatan Emas, yang konon katanya sih ini adalah satu-satunya jembatan buka tutup di Indonesia. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung antara jalan lintas timur di Pulau Bangka, mulai dari Koba, Pangkal Pinang sampai dengan Sungai Liat. Namun sangat disayangkan kabarnya jembatan ini jarang berfungsi karena sekali buka tutup itu akan memakan biaya operasional yang lumayan mahal. Kemudian kita juga disuguhkan dengan pemandangan banyak sekali kapal-kapal hisap yang biasa digunakan untuk mencari timah di lautan. Keberadaan kapal hisap di Pulau Bangka ini emang lumayan banyak, berbanding terbalik dengan keberadaan kapal hisap di Pulau Belitung yang sama sekali tidak ada karena masyarakat Pulau Belitung itu menolak keras keberadaan kapal hisap di sana karena dapat mencemari laut dan merusak ekosistem laut. Maka tak heran jika perairan di Pulau Belitung itu masih sangat jernih sekali.
masih alami. Sedangkan untuk kondisi air pantai di Pulau Bangka, nanti deh kita kunjungi beberapa pantai di sini dan kita lihat perbedaannya. Kebalik ini. Pulau Lebo. Di Pelabuhan Pangkal Balam terlihat kapal Sri Kandi Line yang sepertinya sih akan diberangkatkan ke Jakarta pada sore hari nanti. Kapal ini pernah saya naiki 3 tahun yang lalu dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung dengan tarif Rp235.000 dan waktu tempuh semalaman. Jadi kapal ini tuh rutenya dari Bangka ke Belitung terus lanjut ke Jakarta Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, ini ada kapal Sri Kandi Line tujuan ke Jakarta. Dia kalau nggak salah transit di Belitung deh. Ini baru sampai kayaknya ini dari Jakarta. Oke teman-teman, ini jam 12.48 setelah menempuh 5 jam perjalanan sampai juga di Pulau Bangka, tepatnya Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Kita langsung aja keluar dan menuju ke pintu keluar. Gokil. Nah, ini kapalnya langsung balik lagi dia ke Belitung nanti jam berapa ya katanya. Pokoknya agak lama lah, 1:30-an kayaknya sih. Atau jam 2 gitu. Oke. Langsung aja yuk kita ke pintu keluar ya. Dan saya juga nggak tahu ini mau lanjut kemana habis ini. Yang pasti cari penginapan sih. Misalnya nggak dapat penginapan murah, ya paling lanjut ke mana ya? Ke Bangka lah paling. Ke Bangka, ke Palembang. Wow. Itu rame tuh penumpang-penumpang yang mau naik kapal cepat juga ke arah Belitung. Karena emang jadwalnya seminggu cuma 3 kali. Jadi ya banyak penumpang masyarakat yang ngandelin si kapal cepat ini. Nah, ini suasana di Pelabuhan Pangkal Balam rame banget. Mana ya? Ngopi dulu sih. Yang penting. Oh, ini bocah-bocah rombongan ini ternyata main bola. Mau tanding dia, nggak tahu tanding di mana. Tim kesebelasan. Nah, jadi kita lanjut ke mana ini? Enaknya ini. Jalan ke arah depan pelabuhannya lah, deket kok. Bang, duluan ya? Oh iya, oke. Dijemput apa? Dijemput. Oh, dijemput ya. Duluan. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke luar pelabuhan. Jalannya sih deket. Nanti di luar itu ada, setahu saya ada warung-warung makan gitu sih. Ada minimarket juga. Nah, ini bis-bis yang menjemput tim kesebelasan dari Belitung. Jadi bocah-bocah pada mau main bola itu. Diundang sama
Oh, ini angkot ke terminal ternyata. Weh, udah mundur. Ke arah pintu keluar. Cuma ini panasnya luar biasa sih. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan naik kapal cepat dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka. Setelah ini saya mau cari penginapan ya sambil ngopi-ngopi dulu lah. Kalau dapat penginapan murah, kayaknya saya bakal stay beberapa hari di sini. Tapi kalau penginapannya mahal-mahal, mungkin besok langsung cabut ke Palembang kali. Ini ada angkot juga sini. Tadi sih bilangnya ke terminal angkotnya. Dan ini kedua kalinya berarti saya ke Pulau Bangka. Dan ya saya juga nggak tahu mau ngapain di Pulau Bangka. Apakah mau kayak di Belitung, explore naik rental motor, atau ya nggak tahu juga, lihat aja nanti lah. Nah dari sini ke pintu keluarnya tuh deket ya, jalan kaki paling ya 500 meter, gak nyampe sih kayaknya. Wih ada ini bagong, ternyata sih masih hidup. Wih gila, gokil pak ini, klasik banget ya. Oh keluarnya lewat sini, lewat kiri. Kita lewat mana tuh? Lewat kanan aja lah. Pelabuhan Pangkal Balam di. Nah ini pintu keluar lewat sini. Di depan sini ada warung-warung, ada warkop juga tuh. Aman lah di sini, tenang aja. Nih kita lihat ada apa aja di sekitar pelabuhan Pangkal Balam. Kantor Camat Pangkal Balam. Di sini langsung ada ini nih. Oh, bea cukai. Nah, di depan itu ada warung makan seingat saya. Di situ juga tuh ada warung Padang. Kita ke warung Padang dulu kali ya. Kalau di Bangka sih aman-aman aja ya. Tuh lihat aja motor pada parkir di jalan. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dari warung makan yang berada di pelabuhan Pangkal Balam, saya pun lanjut perjalanan naik ojek online menuju ke kota Pangkal Pinang. Kali ini saya mendapatkan penginapan yang lumayan murah, harganya Rp85.000 per malam dan letaknya sangat strategis berada di pusat kota Pangkal Pinang. Kali ini saya tidak menginap di hotel, homestay, dan sejenisnya, tapi saya menginap di kos-kosan. Karena setelah mengecek harga hotel ataupun penginapan di sini lumayan mahal, jadi saya coba iseng-iseng cari kos-kosan dan ternyata dapat kos-kosan yang harganya murah, perharinya cuma Rp85.000. Dan akhirnya saya pesan untuk 3 hari sampai hari Senin. Dan saya pesannya melalui WhatsApp dengan menghubungi nomor telepon yang ada di Google Maps. Untuk nama kos-kosannya yaitu Fahri Kos, lokasinya berada di Kacang Pedang, kota Pangkal Pinang. Sekitar 1 km lah dari alun-alun kota Pangkal Pinang. Ya oke teman-teman, ini sekarang jam 15.43. Saya udah berada di, lebih tepatnya di kos-kosan sih. Namanya Fahri Kos, lokasinya di pusat kota. Ya pokoknya deket Alfa segala macem lah. Dan ini seperti ini penampakannya. Karena saya sendiri jadi harganya 75 apa 85 tadi ya? Oh kalau sendiri 85, kalau berdua 100. Karena saya sendiri jadi 85. Dan untuk fasilitasnya ada colokannya banyak banget, melimpah. Ada meja sama kursinya. Sini ada gantungannya ya kayaknya. Kasurnya di atas, sama ini ada AC-nya. Jadi ini tuh belum termasuk listrik. Jadi listrik kita bayar sendiri pakai token gitu teman-teman. Jadi ya pandai-pandai menghemat listrik aja biar gak boros bayar tokennya. Terus di sini ada gantungan. Nah di sini ada kamar mandinya juga. Untuk kamar mandi ya lumayan lah, baknya seperti itu. Tuh mandi WC biasa sih, cuma ya oke lah, nggak bau sih, enak, nggak bau-bau kamar mandi lama gitu, biasa baunya. Oke, seperti itu kira-kira untuk penginapannya, worth it lah. Jadi saya nginep 3 hari di sini sampai hari Senin. Nah saya juga nyewa motor itu, motor Astrea buat keliling-keliling. Murah banget, 50.000. Nanti dah kita keliling pakai motor Astrea itu kalau saya nggak males. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya ada colokan lagi di situ. Ada tempat buat ngecas HP. Ini apa ya? Untuk kasurnya juga gini. Keren.
keras sih, nggak terlalu empuk, cuma nggak apa-apa lah. Yang penting ada guling sama bantal. Gokil, mantap.